Hai teman-teman, kembali lagi. Yuk kita bahas hal-hal yang menarik di matematika. Ya, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak pembahasan soal-soal Olimpiade Matematika. Ya, di mana kesempatan kali ini akan saya gunakan untuk membahas soal Olimpiade Matematika tingkat kabupaten untuk tahun 2026. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos ke tingkat provinsi, dan yang belum, jangan berkecil hati, semoga ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Bagi yang lolos, semoga bisa meraih hasil yang terbaik. Baik, sebelumnya juga saya ingin sampaikan untuk pembahasan soal Olimpiade, karena terdiri dari 20 soal, akan saya bagi menjadi 5 video, ya, sehingga masing-masing video akan saya bahas 4 soal. Ya, simak terus, kita mulai pembahasannya. Yuk, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan soal-soal menarik lainnya. Baik, teman-teman, untuk nomor 1, disediakan 3 buah persamaan. Yang pertama, X min Y sama dengan 1, Y min Z sama dengan 2, dan X, Y, Z sama dengan 77. Di mana pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari X per YZ ditambah Y per XZ ditambah Z per XY dikurangi dalam kurung 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z. Baik, ayo kita mulai pembahasannya. Oke. Untuk yang pertama, yang kita lakukan adalah otomatis kita harus mengubah bentuk ini, karena ini bentuk ini tidak terdapat pada persamaan yang diketahui. Ya, tentunya kita bisa menyamakan penyebutnya, sehingga ini ada YZ, XZ, dan XY. Teman-teman pasti tahu kalau ini harus dibuat XYZ, sehingga ini udah ada YZ, tinggal dikalikan X. XZ kurang Y tinggal dikalikan Y, XY juga dikalikan Z, sehingga menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dibagi dengan X, Y, Z. Kemudian untuk sebelah sini juga sama, kita harus ubah menjadi X, Y, Z, sehingga menjadi X-nya kurang YZ, sehingga kita YZ, Y-nya kurang XZ, sehingga kita tambahkan XZ, dan Z-nya di sini kurang XY, jadi XY. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa gabungkan kedua pecahan ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi YZ dikurangi XZ dikurangi XY dibagi X, Y, Z. Ya, sampai di sini saya kira masih cukup sederhana ya, tinggal kita sedang menyamakan penyebutnya saja. Kemudian, kalau teman-teman bingung apa yang harus dilakukan untuk langkah selanjutnya, teman-teman lihat bentuknya. Ini ada X kuadrat plus Y kuadrat, tapi ada XY. Biasanya kan apa? Biasanya ada X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ya, kemudian X ini juga akan dipakai untuk XZ. Sehingga lebih baik kita kalikan masing-masing ini menjadi kalikan 2. Sehingga menjadi X kuadrat, dan X kuadrat ada 2. Tapi kita kumpulkan bentuknya. Jadi menjadi X kuadrat plus, ini juga dikalikan 2. Maaf, ini bukan plus karena mengikuti yang diketahui minus, maka kita juga harus minus. Sama seperti ini, minus 2XY plus Y kuadrat. Begitu. Kemudian, plus Y kuadrat min 2YZ plus Z kuadrat. Karena ini YZ, maka kita pakai Y dan Z. Kemudian yang terakhir otomatis X dan Z. X kuadrat plus 2XZ plus Z kuadrat. Maaf, ini harusnya minus. Nah, dibagi berapa? Dibagi 2X, Y, Z. Kenapa ada 2? Karena yang di atas juga asalnya adalah 2 kali yang sebelumnya, pembilang sebelumnya. Ini semua dikalikan 2 kan jadi seperti ini. Ya, itu sudah kelihatan bentuknya. Apa yang kita punya? X kuadrat min 2XY plus Y. Jadi kita bisa ubah X min Y kuadrat plus Y min Z kuadrat plus X min Z kuadrat dibagi dengan 2X, Y, Z. Begitu. Ya. Sampai di sini kita masih melakukan modifikasi aljabar. Kemudian kita sudah tahu X min Y sama dengan 1. Kemudian Y min Z sama dengan 2. Kemudian bagaimana mencari X min Z kuadrat? Kita tinggal tambahkan ini. Kalau kita tambahkan, min Y ditambah Y hilang. Sehingga tinggal X min Z sama dengan 1 plus
2 sama dengan 3. Sehingga ini akan menjadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Ya, dibagi 2x, y, z. Dimana 2 kali 77, 154. Sehingga hasil akhirnya 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 9, 14. 14 dibagi ini akan menghasilkan angka, ya saya tulis dulu, 14 dibagi 154 akan menghasilkan berapa teman-teman? Dibagi 2 akan menghasilkan angka, kembali lagi, 7/77 atau 1/11, begitu teman-teman. Ya, ya. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat 14 dibagi 154 menjadi 7/77 atau 1/11. Sehingga jawabannya adalah 1/11. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, baik teman-teman. Untuk soal nomor 2, soal menyatakan bahwa Andi, Bella, dan Cici sedang bermain lempar koin. Ya, harus sesuai urutan, Andi dulu, Bella, baru Cici. Harus seperti itu. Kemudian, siapa yang mendapatkan gambar lebih dahulu, maka dialah yang menang. Ya, bisa 1 kali putaran, 2 kali putaran, dan seterusnya. Dimana peluang Andi menang adalah A/N, Bella menang B/N, dan Cici menang C/N. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai C plus N? Ya, mari kita bahas. Ya, soal-soal seperti ini seringnya kita selesaikan dengan cara simulasi, ya. Sehingga kita simulasikan untuk putaran pertama, ya. Karena ada putaran kedua ketika semuanya tidak ada yang mendapatkan gambar. Ya, kita simulasikan untuk putaran pertama. Untuk Andi, peluang Andi menang untuk putaran pertama langsung begitu ya, yaitu otomatis setengah. Karena sekali melempar koin mendapatkan gambar, peluangnya setengah, sehingga peluangnya setengah. Kemudian untuk yang B, untuk Bella, peluang menang itu terjadi kalau Andi tidak mendapatkan gambar. Jadi kondisi Bella mendapatkan gambar harus didahului Andi yang tidak mendapatkan gambar. Jadi Andi tidak mendapatkan gambar setengah, kemudian Bella mendapatkan gambar baru juga setengah, sehingga 1/4. Begitu pula dengan Cici. Cici harus Andi tidak mendapatkan gambar, Bella tidak mendapatkan gambar, dan dia mendapatkan gambar, sehingga mendapatkan 1/8. Kemudian ada satu kondisi lagi di mana ketiganya tidak mendapatkan gambar, ya, sehingga saya tulis no one, gitu ya, no one mendapatkan gambar, sehingga menjadi Andi tidak, Bella juga tidak, Cici juga tidak, juga sama 1/8. Kemudian kita simulasikan putaran kedua. Untuk Andi menang di putaran kedua, maka kondisi ini, yang terakhir ini harus terpenuhi. Di putaran pertama tidak ada satupun yang mendapatkan gambar. Sehingga ini harus 1/8 dulu, baru dikalikan setengah. Kemudian yang B juga sama, 1/4 harus ini terpenuhi dulu, 1/8. Jadi ini tinggal diulang aja, hanya saja harus masing-masing dikalikan 1/8. Untuk putaran kedua. Untuk putaran ketiga juga sama, tinggal dikalikan 1/8 lagi, ya. Jadi setengah kali 1/8 kuadrat, 1/4 kali 1/8 kuadrat, dan seterusnya. Untuk jangka panjang, maka ini akan menjadi deret geometrik tak hingga, di mana rasionya adalah 1/8. Sehingga kalau kita teruskan, maka peluang A akan membentuk deret geometrik tak hingga. Di mana kalau kita memisalkan peluang A menang itu adalah ketika bisa di putaran pertama, atau di putaran kedua, atau di putaran ketiga, dan seterusnya. Ya, saya bicara atau. Berarti bisa ini, atau ini, dan seterusnya. Berarti ditambah. Kalau ditambah berarti jumlah. Jumlah deret tak hingga untuk geometri. Sehingga kalau kita totalkan akan menjadi, seperti teman-teman tahu, S tak hingga untuk Andi adalah suku pertama setengah dibagi 1 min R, 1/8. 1/2 dibagi 7/8. Ya, sehingga akan menjadi, saya dulu, 1/2 dikali 8/7, sehingga menjadi 4/7. Untuk Andi. Ya, kemudian untuk ini tinggal diganti 1/4, berarti setengahnya dari ini. Jadi 2/7. Nanti untuk yang Budi, S infinity-nya menjadi
2/7. Untuk yang cici, maka akan menjadi S infinity-nya 1/8 dibagi 1 min 1/8. 1/8 dibagi 7/8. Jadi 1/7. Begitu. Jadi karena ditanyakan adalah C plus N, di mana C per N itu adalah peluang menang dari cici, dari C, yaitu 1/7. Maka C ditambah N sama dengan 1 ditambah 7. Jadi jawabannya adalah 8. Begitu teman-teman. Ya, pembahasan nomor 2. Kita lanjut dengan nomor 3. Baik, untuk soal nomor 3, dalam soal disebutkan ada sebuah fungsi Px di mana sama dengan X pangkat 3 plus AX kuadrat plus BX plus C, dan sebuah fungsi Qx ya, di mana Qx adalah X kuadrat plus 1/40, di mana Qx ini adalah faktor dari Px ya. Pertanyaannya adalah berapa rasio dari A dan C, atau berapakah nilai A per C. Mari kita bahas. Seperti biasa, karena Qx adalah faktor dari Px, maka kita bisa buat faktorisasi, di mana Px ini adalah Qx, kita langsung tulis X kuadrat plus 1/40 dikali suatu polinomial hasilnya, hasil baginya ya, dimana kalau ini pangkat 3 dibagi pangkat 2, maka sisanya pangkat 1 ya, harusnya pangkat 1. Kalau pangkat 1 kita cukup tulis AX, maaf kita tidak pakai A lagi karena A nya sudah dipakai di sini, kita pakai simbol yang lain. Misalkan kita pakai simbol Px plus Q. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya ini tidak begitu penting. Kenapa? Karena seperti biasanya kalau kita punya pembaginya X min 7 misalkan, maka ketika kita masukin 7X-nya, maka akan menjadi 0. Maka ini juga akan menjadi 0. Ya? Atau X min A, X-nya sama dengan A, maka menjadi persamaannya atau fungsinya menjadi 0. Atau pembuat 0. Tapi kita tidak punya X min something atau X min suatu bilangan. Yang kita punya X kuadrat min atau plus 1/40. Sehingga supaya ini menjadi 0, maka X kuadrat harus sama dengan min 1/40. Jadi kalau kita masukkan X kuadrat langsung ya, bukan X-nya, tapi X kuadrat sama dengan min 1/40 ke sini, maka ini menjadi 0. Otomatis ini juga akan menjadi 0. Sehingga Px-nya akan menjadi 0. Ya, jadi intinya kita akan masukkan X kuadrat sama dengan min 1/40 ke Px ini, kemudian kita sama dengan 0. Yuk kita masukkan X kuadrat sebagai negatif 1/40 ke sini. Bagaimana memasukkannya? Sehingga Px akan menjadi X pangkat 3 kita pisahkan menjadi X kali X kuadrat. Sehingga X kali X kuadrat dikalikan, dimasukkan X kuadratnya negatif 1/40. Kemudian plus AX kuadrat berarti plus A kali negatif 1/40. Ditambah BX, masih kita tulis saja plus C. Kemudian kita kelompokkan yang ada X-nya dengan yang ada X-nya. Maka akan menjadi B min 1/40X. Kemudian ini dengan C, menjadi C min 1/40. Begitu. Ingat ya, kalau kita masukkan X kuadratnya ini, negatif 1/40 akan menjadi 0. Sehingga untuk mudahnya, ini akan menjadi suku yang bernilai 0, ini juga akan menjadi 0. Ya, maaf ini ada yang salah, A-nya harus masuk sini. C min A/40. Nah, sehingga kita hanya fokus ke sini karena pertanyaannya adalah A per C. Sehingga C min A/40 sama dengan 0. Kemudian C sama dengan A/40. Maka didapatlah A per C. Tinggal C-nya turun ke sini, 40-nya ke sini. Sama dengan 40. Nah, begitu teman-teman. Sehingga A per C adalah 40. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 menyebutkan ada sebuah segitiga siku-siku di dalam sebuah lingkaran yang besar, di mana di dalam segitiga siku-siku tersebut juga terdapat lingkaran yang kecil. Diketahui jari-jari lingkaran yang besar adalah 8. Kemudian ditanyakan berapakah jari-jari lingkaran kecil. Itu saja ya, di mana jari-jari lingkaran kecil dibuat dalam bentuk akar M plus N. Ya, di mana pertanyaan akhirnya adalah berapakah nilai M ditambah N. Mari kita bahas. Baik teman-teman, kita mulai.
Untuk mencari jari-jari dari lingkaran kecil, di mana lingkaran kecil ini ada di dalam sebuah segitiga siku-siku, sebetulnya ada rumus ya, khusus yang di dalam segitiga siku-siku, bukan sembarang segitiga. Yaitu jari-jari sama dengan A ditambah B dikurangi C dibagi 2. Di mana A dan B-nya adalah sisi siku-siku dari segitiga tersebut dan C adalah sisi miringnya. Dan teman-teman mungkin sudah tahu kalau sebuah segitiga siku-siku ada di dalam sebuah lingkaran, maka sisi miringnya merupakan diameter dari lingkaran tersebut. Ya, karena sudah pasti kalau ini 90, maka ini harus lurus, di mana sudut pusatnya 180. Ya, sehingga panjang dari C adalah 2 kali panjang jari-jari. Jadi C sama dengan 16 ya. 8 kali 2 16. Kita masih harus mencari A ditambah B ya. Kita akan coba mencari A ditambah B secara langsung tanpa harus mencari masing-masing A berapa atau B berapa ya. Apa yang kita punya lagi dari sini, kita punya luas yang belum kita pakai. Luas itu dari segitiga siku-siku adalah setengah kali AB ya, karena panjang alas dan tingginya AB. Maka setengah kali alas kali tinggi sama dengan 45. Sehingga kita dapatkan AB-nya sama dengan 90. Kita punya AB, kita punya apa lagi kita punya? Kita punya C ya, dimana C itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya, atau C kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga kita buat saja persamaan A ditambah B kuadrat menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Begitu. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C nya 16, maka ini sama dengan 256 ditambah 2AB, di mana AB nya 90 ya, sehingga menjadi 180 atau sama dengan 256 ditambah 180 sama dengan 436 ya, 436. Itu adalah A ditambah B kuadrat. Sehingga kita bisa mencari A ditambah B-nya saja ya, otomatis sama dengan akar dari 436. Teman-teman familiar? 400 bilangan kuadrat, 36 juga bilangan kuadrat ya. Paling bisa kita sebetulnya hanya bisa bagi 4 ya, sehingga menjadi 2 akar 109 begitu. Kemudian kita masukkan ke sini saja langsung, karena A ditambah B nya sudah dapat. A ditambah B sama dengan 2 akar 109 dikurangi C, C nya tadi 16 ya, dibagi 2. Maka pada akhirnya kita dapat akar 109 min 8 ya, karena kita coret tinggal 8. Pertanyaannya adalah berapa M plus N. Jadi M nya adalah 109, maka M plus N sama dengan 109. N nya adalah, jangan lupa N nya adalah min 8, maka ditambah N sama dengan dikurangi 8, maka sama dengan 101. Itulah jawabannya ya, nilai dari M ditambah N. Begitu teman-teman pembahasan nomor 4. Baik teman-teman, itulah pembahasan nomor 1 sampai dengan 4 untuk soal Olimpiade Matematika tingkat kabupaten untuk level SMA. Untuk soal-soal nomor-nomor selanjutnya akan dibahas di video-video yang lain ya, sehingga teman-teman jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update dari Rehat Matematika. Sampai jumpa.